Dan hari ini gua mau ngasih workshop gitu Alpha Levi Institute. Gila, kayak Alpha Levi udah punya institut aja bos. Ini dia. Terus ya ini lihat buka ini sangat luar biasa. Dan hari ini gue emang udah banyak sih pesertanya, ada sekitar berapa ya? Ya ada sekitar 960 orang yang datang ke workshop gue. Sangat luar biasa sekali. Dan langsung aja ini dia workshop Kema Alpha Levi. Der. Oh iya, nanti gue bacain. Tapi jangan semuanya sih. Enggak, 5 aja kan. paling gue kumpulin semuanya, ntar gue baca cepat gitu loh. Biasa gue baca cepat, karena kalau yang premis cuma dikit, yang mapping yang gak usah gue bacain. Kalau mapping gak perlu, gue cuma ngasih tahu aja nih, lu perasaan lu apa, kasih tahu dulu gitu doang. Kalau premis gak apa buat masuk. Nah, berarti kalau lu ngasih tinggal lu ambil, terus lu suruh sobek dia. Oh ya udah. Kumpulin kan? Oke. Itu apa tuh? Kalau yang materi yang pertama itu yang premis. Materi pertama ya premis film, Berarti yang kedua adalah materi mapping ya. mapping beat stand up ya. Nah, Kium sukses. Nah, langsung aja tiga-tiganya. Nah, pertama adalah scriptwriter dulu. Kalau misalkan filmnya mau sukses, sebuah film layar lebar, bioskop, sinetron atau apapun itu FTV, kalau misalkan mau sukses, pertama itu nomor satu scriptwriter paling penting. Terus setelah skripnya udah jadi, dia harus ketemu sama director, dia harus brainstorm bareng-bareng. Pak sutradara, ini ada skrip, judulnya YouTubers, gimana caranya supaya film ini jadi bagus Pak, minimal penontonnya banyak deh. Oh caranya gini, kita bikin komersil segala macam. Director yang punya otak kayak gitu, director yang ngerangkum semua imajinasinya scriptwriter sehingga oh jadilah film yang bagus. Terus talent ini yang menentukan juga apakah deliverynya director sama scriptwriter ini nyampe ke penonton gitu. Kalau talentnya itu cukup, makanya kita tuh bang, gua kok nggak bisa jadi aktor ya karena acting lu jelek, lu nggak bisa menyampaikan delivery apa yang gue inginkan gitu loh. Harus. Bagaimana caranya menjadi seorang scriptwriter? Yang pertama itu harus memiliki wawasan pengetahuan umum yang luas gitu. Jadi gua percaya banget seorang scriptwriter tuh nggak bisa orang yang goblok parah, itu nggak bisa men. Lu jadi scriptwriter itu, lu harus ngerti PBB apa konferensi Asia Afrika itu tanggal berapa, di mana diadakannya, kenapa Sampurna dijual ke Philip Morris, terus kenapa lu harus belajar tuh. Belajar jadi scriptwriter itu belajar untuk menjadi orang yang pintar, terutama dalam pengetahuan umum. Semua gua Ernest Radit, siapapun itu, Mas Diri, kalau di luar mana pakai namanya Final Draft, Joko juga sama pakai Final Draft, karena lebih gampang. Coba next. Step by step, satu. Kalau ini next aja langsung 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah step by step bikin skrip ya. Gua skrip film dulu. Jadi pertama adalah membuat premis, bisa. Membuat premis yang paling penting. Nanti kita belajar ini membuat premis. Terus setelah kalian menentukan premis, misalkan bagaimana, gimana ya kalau misalkan ada cowok yang dia itu nggak bisa nyari cewek, terus ya udah deh gua minta tolong sama teman gua ajarin untuk cara mendapatkan cewek. Intinya lu tentukan dulu premis ceritanya tentang anak Arab dan Jepang tertukar gitu, misalkan gitu. Ending ceritanya habis itu begitu, next stepnya lu menentukan ending cerita. Premis itu adalah gagasan utama sebuah cerita. Terus premis itu harus berisi karakter plus tujuan plus hambatan, sama dengan jadinya karakter siapa yang paling karakter Radit yang paling gampang. Film single bisa karakternya Raditya Dika, misalkan Raditya Dika itu orang yang orang yang jomblo seumur hidup misalkan gitu. Tujuannya adalah menghilangkan kejombloannya dia supaya dia punya pacar, tapi hambatannya dia tuh nggak pernah ketemu cewek, jadi dia gugupan sama cewek dan nggak tahu gimana caranya dapatkan cewek. Jadilah sebuah premis film. Nah, memancing premis bisa dengan teori what if. Teori what if itu kayak misalkan apa ya?
Jurassic Park ya paling gampang. Bagaimana jika di dunia modern zaman sekarang, harus bagaimana jika ya, karena what if kan. Bagaimana jika di dunia modern zaman sekarang ada dinosaurus lagi dan apa yang terjadi? Jadilah film Jurassic World gitu. Tiba-tiba kota modern ada dinosaurus gitu. Jadilah film itu. Berarti setupnya itu kayak misalkan ada dinosaurus lagi di zaman sekarang, dikembangbiakan lagi dinosaurus. Terus konfliknya adalah itu menghasilkan banyak uang, tapi masalahnya pemakan manusia. Resolusinya adalah apa? Dinosaurusnya tetap dibawa ke kota kah? Atau dinosaurusnya tetap stay di Jurassic Park? Atau dinosaurusnya udah biarkan dia hidup secara alami? Ternyata resolusi yang dipilih adalah dinosaurusnya tetap hidup secara alami. Manusia-manusia, dinosaurus gitu. Jadi setup, konflik, resolusi. Terus next ada gambar. Nah ini bisa nggak jelas, kalian di situ aja. Jadi ini yang gue pakai, ini yang semua scriptwriter pakai. Sebenarnya banyak teori sih. Cuma yang paling dasar adalah ini, teori di 3X struktur namanya. Pertama, ini menggambarkan seluruh isi film ya. Dari menit pertama sampai 2 jam film. Ini sepanjang 2 jam film nih. Menit pertama sampai 2 jam film. Di menit pertama itu namanya setup. Mikrofon belum bisa, Riz. Ini kayaknya perlu nih. Di menit yang pertama itu namanya adalah setup. Nah, setup ini yang awal perkenalan konflik. Pokoknya film itu harus selalu diawali dengan yang namanya konflik. Misalkan contohnya film apa ya? Conjuring ya, Conjuring, oke itu bagus. Conjuring deh, misalkan. Oh enggak, yang paling gampang Finding Nemo. Udah nonton Finding Nemo kan semua kan? Nah, si Finding Nemo itu setupnya pertama ini keluarga harmonis banget, ya kan? Terus tiba-tiba suatu hari Nemo-nya diambil sama manusia, gitu kan? Nemo-nya diambil sama manusia nih, di setup ini nih. Nah, bapaknya sama Dory-nya kalang kabut. Nemo kemana? Nemo kemana? Itu setup pertama tuh dia. Nemo kemana? Nemo hilang. Katanya kalau nggak salah diambil sama manusia. Wah, panik, gimana cara kita menyelamatkan kembali Nemo? Akhirnya itulah plot point 1. Keputusan Dory dan bapaknya Nemo untuk adventure mencari Nemo, gitu. Jadi di act yang kedua ini dia adventure kan, mencari Nemo, ketemu hiu, ketemu apa, ketemu ikan-ikan yang paus apa segala macam, ubur-ubur segala macam. Ini di sini semua nih. Dia yang namanya confrontation. Jadi di sini ada pertentangan nih, pertentangan parah. Jadi di sini ini benar-benar adalah adventure-nya bapaknya Nemo dan Dory mencari Nemo. Setupnya udah jelas, keluarga harmonis. Terus tiba-tiba suatu hari Nemo diambil sama manusia. Terus bapaknya sama Dory nggak tahu, gimana caranya Nemo diambil manusia. Ya udah gimana caranya supaya Nemo bisa balik? Ya udah kita harus ke tempat manusia itu. Oke, gua sekarang harus cari Nemo bagaimanapun caranya. Plot point 1 namanya. Di sini berubah nih. Langsung perjalanan, ketemu hiu apa segala macam. Dan di tengah-tengah film, misalkan ini biasa udah 1 jam film ya. Ini kan tadi dari 30 menit awal, ini menuju 1 jam film. Nah, di 1 jam film itu ada namanya middle. Di sini namanya adalah, kalau gua biasa namanya itu ada midpoint namanya. Di tengah-tengah ini nih, ini jadi ada kayak gini nih, di tengah-tengah itu ada namanya midpoint. Midpoint itu adalah tempat di mana si karakter utama udah nggak bisa kembali ke asal. Misalkan contoh simpel gini, ini udah berjalan jauh, tapi ternyata sampai sini ada kayak, lu pernah nonton film Nemo kan, kayaknya kita nggak bisa deh ngejar Nemo deh, kita harus pulang, kalau nggak nyawa kita terancam gitu kan. Terus nggak bisa, tapi gua tetap harus punya Nemo gitu. Akhirnya Dory sama bapaknya Nemo kan berantem tuh, Dory-nya kemana, bapaknya Nemo kemana, tapi menyatu lagi kan. Itu namanya midpoint kalau di film, dimana si tokoh utama udah bimbang antara gua harus meneruskan atau gua balik lagi ke kota gua, bodo amat sama Nemo gitu. Kalau misalkan gua bodo amat sama Nemo, akhirnya film habis di sini udah gitu. Nggak ada kelanjutannya nih. Kuning terakhir sama yang merah ini nggak ada. Karena udah memutuskan untuk, ya udah daripada gua mati, gua mending pulang aja, kembali ke setup lagi, mending gua pulang. Nemo bodo amat ya, mati deh gitu. Berhenti filmnya di situ. Tapi namanya scriptwriter nggak mau kan, harus ada midpoint biar penonton lebih seru aja nontonnya. Wah seru nih, filmnya udah mulai seru nih, konfliknya nih ya. Akhirnya bapaknya memutuskan untuk gua lanjut ya, gua lanjut gitu. Akhirnya lanjutlah itu si bapaknya lanjut sama Dory, habis berantem nih, selesai berantem di tengah, berantem parah nih mereka berdua. Terus sampai akhirnya kalau nggak salah itu ya ketemu burung, terus bukan ada si anak kecil yang jahat banget tuh, yang anak kecil yang pakai behel terus kan
Ya dia tiba-tiba masukin ikan di akuarium terus Nemonya nggak ternyata keluar lewat selokan kalau nggak salah, akhirnya Nemo kemana-mana kan, nggak jelas kemana-mana kan. Itu adalah plot point 2. Dimana bapaknya sama Dory udah nyampe di tempat itu, Nemonya nggak ada ternyata. Anjing, gua udah di sini, akuarium ini udah di tempat dokter gigi ini, tapi si Nemo mana gitu. Ternyata karena si anak kecil itu masukin Nemo di plastik, terus Nemonya apa segala macam, jatuhlah dia ke selokan atau apa. Padahal bapaknya udah nyampe. Bapaknya kan galau banget di situ sama Dory. Anjing, kita gagal nih, kita udah jauh-jauh hampir mati pula. Di sini udah ada perseteruan kan. Kayak tadi gua udah bilang kan, percuma kita nyari Nemo, nggak akan ketemu juga gitu loh. Nggak bisa Nemo, kita nggak boleh nyerah. Lu udah berantem nih, Dory sama bapaknya udah berantem di sini. Terus akhirnya dia lanjut sampai sini, ternyata si anjing nggak ada. Wah, Nemo nggak ada anjing. Tuh kan gua udah bilang sama lo, nyari Nemo tuh susah. Terus mereka galau. Itu namanya plot point 2. Dimana lu udah usaha, lu udah mengalahkan ego lu di sini, tapi begitu sampai sini tujuan lu nggak dapat juga gitu. Kalau misalkan di sini udah ketemu, nggak menarik dong. Kalau misalkan di sini udah ketemu Nemo, ya udah endingnya udah di situ doang. Tapi di sini harus ada yang namanya kejatuhan tokoh utama. Jadi pas udah sampai plot point 2 ini, ada yang namanya kejatuhan tokoh utama dan menuju resolusi gitu. Ini kalau gua gambarnya cuma begini, kalian nggak akan jelas. Nah, gua ke grafik selanjutnya, ada diagram namanya. Diagram coba. Next. Nah, di sini baru kelihatan jelas nih. Grafiknya gini nih. Film tuh grafiknya gini. Tek jatuh kayak gitu. Materi setup itu terdiri dari 2, hampir sama kayak tadi, setup sama punchline doang. Bedanya kan kalau tadi ada setup, ada konflik, ada resolusi. Kalau di stand up comedy, setup atau premis atau punchline. Nah, persamaannya antara nulis skrip film sama nulis materi stand up comedy harus sama-sama berdasarkan dari keresahan. Kayak tadi keresahan tentang gimana caranya jadi pilot padahal lu takut ketinggian, tentang gimana caranya lu bisa menyembuhkan seorang anak kecil yang kerasukan karena palak, gimana caranya, keresahan. Semuanya tuh film itu selalu diawali dengan konflik, tiba-tiba anak hilang atau enggak tiba-tiba ada dinosaurus pemakan manusia gitu, selalu dengan konflik. Stand up comedy sama. Setup ini biasanya bagian lu kesel sama suatu hal gitu. Kayak misalkan lu pernah nggak sih ngeliat cewek tiba-tiba gara-gara ada Snapchat di mall jadi melet-melet sendiri? Nah, itu adalah keresahan gua. Itu setup dan premis gua. Punchline gua adalah karena Snapchat, gue jadi tahu ternyata cewek suka banget jadi anjing. Pantesan semua mantan-mantan gue anjing, kayak gitu kan. Intinya adalah kalau observasi, lu harus benar-benar sesuai dengan fakta. Kenapa cewek ngaca mulu? Lu harus cari tahu. Oh, kenapa cewek suka ngaca? Karena cewek itu insecure sama dirinya sendiri. Kalau foto selalu ada angle favorit, harus ada kanan, ada kiri. Cewek selalu insecure kalau benerin jilbab apa segala macam. Jadi selalu cewek itu merasa insecure dengan dirinya sendiri. Lu harus observasi kenapa cewek selalu insecure. Itulah materi stand up lo. Dan faktanya harus benar-benar terjadi. Kalau fakta lu nggak terjadi, atau lu ngada-ngada, atau lu malas observasi, lu nggak nanya-nanya, nanti akan keluar omongan kayak gak lucu lu. Wah, nggak begitu. Tapi kalau observasi lu benar, orang akan bilang kayak, iya juga ya bang ya. Gue pernah ketemu tuh sama cewek main Snapchat kayak gitu, emang anjing sih bang, kayak gitu. Akhirnya dia ketawa dan akhirnya tepuk tangan buat gua karena observasi gua terlalu real, terlalu mendekati yang namanya fakta. Itu yang paling penting. Stand up comedy itu ini observasi dan pengalaman, sebenarnya dari 2 ini doang. Christian Ahmad Hadi ada orangnya. Iya, blurry. Yup, akhirnya kelar juga workshop hari ini. Kayaknya nggak tahu sih, kayaknya mereka dapat ilmu atau nggak dari gua, tapi setidaknya gua udah berusaha memberikan apa yang gua punya untuk orang-orang yang datang ke workshop gua. Workshop gua itu juga kalau misalkan ada yang dari luar daerah, misalkan mau dengar workshop gua juga boleh, tinggal undang gua aja. Nanti gua juga akan bagi workshop di daerah-daerah itu. So, terima kasih udah nonton vlog gua yang workshop hari ini. Semoga kalian misalkan nanti gue bikin workshop lagi, jangan lupa datang ke workshop gue lagi, oke? And don't forget to like, comment, and subscribe. Gue Gamal Palevi untuk diri. There.